Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Atina Yuningsi dengan NIM 23070143997. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan mengenai soal termodinamika terapan untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika terapan dengan dosen pengampu Bapak Bapak Amun Amri STMT PhD. Nah, adapun soal tersebut yang pertama itu gas ideal yang awalnya pada suhu 600 Kelvin dan tekanan 10 bar mengalami siklus mekanis reversibel 4 langkah dalam sistem tertutup. Pada langkah 1-2, tekanan menurun secara isotermal menjadi 3 bar. Pada langkah 2-3, tekanan menurun pada volume konstan menjadi 2 bar. Nah, pada langkah 3-4, volume menurun pada tekanan konstan. Pada langkah 4-1, gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Adapun pertanyaan dari soal ini yang pertama, buatkan sketsa siklus pada diagram PV. Yang kedua, tentukan jika tidak diketahui, baik temperatur maupun tekanan pada keadaan 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, hitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap angka siklus, di mana CP-nya 7/2R, CV-nya 5/2 P, dan R-nya 8,1345 Joule mol K. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, kita tentukan yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Yang diketahui dari soal, temperatur satunya 600 Kelvin, tekanan satunya 10 bar, temperatur 2-nya 600 Kelvin, tekanan 2-nya 3 bar, temperatur 3-nya tidak diketahui, tekanan 3-nya 2 bar, temperatur 4-nya tidak diketahui, dan tekanan 4-nya 2 bar. Langsung saja ke penyelesaian soal, di mana yang pertama itu kita harus mengetahui nilai CP, CV, dan nilai Y. Nah, nilai CP-nya itu didapatkan 28,47015, sedangkan CV-nya 20,33625. Sehingga kita dapat mencari nilai Y dengan rumus CP per CV. Sehingga didapatkan nilainya 1,4. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, buatkan sketsa siklus pada diagram PV. Sehingga dapat dilihat di sini diagram PV-nya yang dimana 1 ke 2 itu isotermal, 2 ke 3 itu isokorik, dan 3 ke 4 itu isobarik, 4 ke 1 itu adiabatis. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B itu, tentukan jika tidak diketahui baik T maupun P untuk keadaan 1, 2, 3, dan 4. Pertama itu mencari nilai T3 dan T4. Yang pertama mencari nilai T3 dengan rumus tekanan 2 per temperatur 2 sama dengan tekanan 3 per temperatur 4, sehingga didapatkan nilai 400 Kelvin untuk temperatur 3. Selanjutnya, kita mencari nilai temperatur 4 dengan rumus T1 kali P1 pangkat 1 kurang Y per Y sama dengan TA kali PA pangkat 1 kurang Y per Y, dan masukkan angka yang sudah diketahui sehingga didapatkan untuk temperatur 4-nya yaitu 378,83 Kelvin. Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan yang B, di mana temperatur satunya 600 K, tekanan satunya 10 bar, temperatur 2-nya 600 K, tekanan 2-nya 3 bar, temperatur 3-nya 400 Kelvin, tekanan 3-nya 2 bar, temperatur 4-nya
378,83 Kelvin dan tekanan 4-nya 2 bar. Selanjutnya kita menyelesaikan pertanyaan yang ketiga, yaitu hitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklus. Nah, yang pertama itu untuk siklus 1 ke 2, yaitu siklus isotermal dengan rumus delta H sama dengan delta U sama dengan 0. Untuk Q-nya sama dengan W sama dengan min RT ln P1 per P2 per P1. Dan masukkan nilainya di mana yang kita ketahui nilai RT-nya tadi min 8,1345 kali temperaturnya 600 ln tekanan 2-nya 3 bar, tekanan 1-nya 10 bar, sehingga didapatkan hasilnya 5878,25. Nah, selanjutnya kita mencari nilai siklus 2 ketiga, yaitu isokorik, di mana volumenya konstan. Dengan untuk mencari nilai Q-nya itu sama dengan delta U sama dengan CV per delta T. Seperti yang sudah diketahui, nilai CV-nya itu 20,33625 dikali delta T, yaitu 400 kurang 600, sehingga didapatkan nilai Q-nya min 4,068. Selanjutnya mencari nilai delta H dengan rumus CP per delta T. Nilai CP-nya 28,47075, nilai delta T-nya 400 kurang 600, sehingga didapatkan nilai delta H-nya min 5,694. Selanjutnya mencari nilai W dengan rumus Q kurang delta U. Q-nya min 4,068 kurang min 4,068 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu mencari nilai siklus 3 ke 4, yaitu isobarik, di mana tekanannya konstan. Yang pertama kita mencari nilai Q dengan rumus sama dengan delta U sama dengan CP kali AT, kali delta T, di mana nilai CP-nya 28,47075 dikali delta T-nya, sehingga didapatkan nilai min 602,71. Untuk delta H-nya dicari dengan rumus CV per delta T. Dimasukkan angkanya sehingga didapatkan nilai min 430,60. Untuk mencari nilai W-nya menggunakan rumus Q kurang delta U. Dan masukkan angkanya sehingga didapatkan nilai W-nya itu min 172,11. Selanjutnya mencari nilai siklus 4 ke 1, yaitu adiabatis dengan Q sama dengan 0, delta U untuk selanjutnya mencari delta U dengan rumus CV per delta AT. Selanjutnya mencari nilai delta U sama dengan CV per delta T, di mana nilai CV-nya 20,33625, delta T-nya 600 kurang 378,83, dapatkan nilai delta U-nya 4498,60. Selanjutnya mencari delta H dengan rumus CP per delta T dan masukkan angkanya ke dalam rumus sehingga didapatkan nilai delta H-nya 6296,71. Selanjutnya mencari nilai W dengan rumus min delta U, sehingga didapatkan hasilnya min 4,49860. Jadi total dari keseluruhan setiap komponen, yaitu W, Q, delta U, dan delta H dari
4 siklus tadi didapatkan total keseluruhannya nilai W-nya itu 1205,52, Q-nya 1205,52, delta U-nya 0 dan delta H-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya masuk ke soal yang kedua, di mana suatu gas ideal awalnya pada suhu 303,18 Kelvin pada pada 30 derajat Celcius dan tekanan 100 kilopascal mengalami proses siklus dalam sistem tertutup. Dalam proses reversible mekanis, pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga tekanan 500 kilopascal, kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kilopascal hingga 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula. Siklus tersebut mengalami perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversible dengan efisiensi 80% dibandingkan proses reversible mekanis yang sesuai. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, pertama kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Yang diketahui dari soal itu CP-nya 7/2 atau sama dengan 28,47075, CV-nya 5/2 atau 20,3362,625, dan nilai Y-nya CP per CV yaitu 1,4. Temperatur awalnya 303,18, tekanan awalnya 100 kilopascal, tekanan keduanya 500 kilopascal, temperatur tiganya 303,15 kilopascal. Yang pertama itu kita bisa membuat diagram VV-nya, di mana 3/1 ini isotermal, 2/3 ini isobarik, dan 1/2 itu adiabatis. Nah, sebelum kita mencari nilai masing-masing komponennya, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai T2-nya dengan rumus T1 kali P1 pangkat 1 kurang Y per Y sama dengan T2 kali P2 pangkat 1 kurang Y per Y, dan masukkan angkanya sesuai yang diketahui sehingga didapatkan nilai T2-nya 400,2411. Barulah kita bisa mencari nilai masing-masing komponen pada setiap siklus. Yang pertama itu pada proses 2/3 yaitu isobarik, di mana pertama itu mencari nilai Q-nya, di mana Q sama dengan delta H sama dengan CP kali delta T, dan masukkan rumus CP dan delta T-nya sehingga didapatkan nilai min 5041,9164. Selanjutnya mencari nilai delta U dengan rumus CV per delta T, di mana CV-nya 20,33625 dan delta T-nya min 177,0911. Didapatkan nilai delta U-nya min 3601,3. Selanjutnya mencari nilai W dengan rumus Q sama dengan delta U dan masukkan angka yang sudah diketahui dari soal sehingga didapatkan nilai W-nya itu min 1440,5475. Selanjutnya mencari nilai pada siklus 1/2 yaitu adiabatis. Pertama mencari nilai Q sama dengan 0, delta U sama dengan CV per delta T, masukkan angka yang sudah diketahui sehingga didapatkan nilai delta U-nya
0,601,3688. Selanjutnya mencari nilai W dengan rumus sama dengan delta U, di mana delta U tadi sudah kita ketahui sebelumnya, sudah kita dapatkan hasilnya, sehingga tinggal menyesuaikan dengan rumus, sehingga didapatkan nilai delta W-nya min 3601,3688. Selanjutnya mencari nilai delta H dengan rumus CP per delta T. Masukkan angka nilai CP-nya dan delta T-nya, sehingga didapatkan nilai delta H-nya 5041,9664. Nah, total dari keseluruhan masing-masing komponen pada setiap siklus, yaitu nilai Q-nya min 1073,0849, W-nya min 1073,0849, delta H-nya sama dengan 0, dan delta U-nya sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.